Allahu Akbar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian, saya mohon keriduannya kita berdoa sebentar, membacakan ta'awud, basmalah, sholawat Nabi dan baca kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas tentang kajian yang menurut saya tuh semua orang tuh sering mendengarnya, yaitu tawakal dan bersyukur ya. Jadi saya yakin semua yang hadir di sini kalau ditanya tawakal tuh mungkin paham secara pengertian. Tapi pada saat praktek aplikasi di lapangan, biasanya orang itu muncullah yang namanya kesulitan. Saya tidak mengerti, kadang-kadang kesulitannya mungkin dalam mempraktekkan atau mengimplementasikan terhadap masalah-masalah hidup yang kita hadapi. Ya, siapa yang menurut saya yang hadir di sini tidak tahu tawakal? Semua tahu ya? Baik, pertanyaan saya sekarang seperti biasa, nanti yang baca bantu ya Pak ya, sebentar. Sekarang pertanyaan saya yang paling umum adalah, kenapa kita itu harus bertawakal kepada Allah? Nah itu yang pertanyaannya. Karena sebelumnya biasanya suatu ilmu itu akan diturunkan, akan kita pelajari kalau kita mengerti apa manfaat dari ilmu yang kita pelajari. Kan begitu ya? Atau saya kasih analogi gampang lah. Bapak Ibu sakit, kenapa Bapak Ibu harus pergi ke dokter? Nah, karena Bapak Ibu ingin dari kondisi sakit dengan ikhtiar ke dokter itu supaya menjadi sembuh. Jadi kan nggak perlu lagi dipertanyakan kenapa saya harus ke dokter kan? Karena Bapak Ibu sudah mengerti, oh saya harus ke dokter itu memang secara sunatullah, yang namanya orang sakit datang ke dokter insya Allah mudah-mudahan sembuh. Kan begitu kan? Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Halo? Supaya sembuh. Gimana Pak? Ayo saya tanya subuh-subuh biar nggak ngantuk. Bukan. Udah itu maksudnya analogi tadi. Maksudnya itu analogi maksud saya itu kan ketika kita bicara suatu keilmuan, hal yang harus Bapak Ibu pegang pertama kali adalah apa sih manfaat dari saya mempelajari itu? Kan begitu harusnya. Kenapa saya sakit? Misalnya karena saya anggaplah kurang istirahat. Terus kenapa saya harus ke dokter? Ternyata salah satu hukum sunatullahnya kalau ke dokter itu kita berobat, lalu kita minum obatnya, insya Allah misalnya kita menjadi sembuh. Kan itu pertanyaannya kuat. Jadi kenapa Bapak harus ke dokter? Ya supaya sembuh gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Bukan supaya sembuh loh ini. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Ya, kalau bahasa normatifnya supaya lebih dekat. Kenapa harus ikhlas kepada Allah? Lebih dekat. Karena enggak, maksudnya yang spesifik. Kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Nah, baik, supaya bisa menerima segala ketentuan Allah. Betul. Atau sebelum saya ke sana, saya mau bertanya dulu, definisi tawakal sendiri apa sih Bapak dan Ibu? Apa yang diserahkan? Apa yang diserahkan Bapak Ibu? Usaha. Baik. Ada lagi? Terus kita ikhtiar apa tujuannya? Nah kan ini saya harus luruskan.
Atau coba sekali lagi definisi tawakal apa? Tadi berserah diri. Berserah diri terhadap apa? Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tapi kita ikhtiar disuruh ngapain? Wasilah untuk menyelesaikan urusan. Kita bisa menyelesaikan urusan? Terus kenapa diserahkan? Ya, supaya Allah memberikan keputusan. Oke, bagus. Kalau gitu nah ini kan harus clear dulu ya, sebelum nanti kita praktekkan dari ilmu yang kita pelajari, kan begitu kan? Oke, kita kasih contoh misalnya di surat 12 ayat 67 tentang masalah Nabi Yakub misalnya. Silakan Pak. Jadi kalau Bapak Ibu harus benar-benar silakan. 12 ayat 67. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Terus? Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari atau takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Padanya aku bertawakal, dan kepadanya bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Baik, Bapak Ibu pernah dengar cerita ini? Jadi kisahnya kan Nabi Yakub itu, kan Nabi Yusuf waktu itu nyuruh bawa lagi saudara-saudaranya, kan begitu ya? Nah Nabi Yakub sudah feelingnya nggak enak karena yang ditanya pun Bunyamin suruh dibawa waktu itu kan. Nah terus ya sudah, daripada nanti ketangkap semua feeling Nabi Yakub, kamu masuk dari pintu gerbang yang berbeda-beda. Artinya kalau satu ketangkap, yang lain biar nggak ketangkap semua gitulah. Tapi ada statement yang menarik di sini. Tapi aku tidak bisa bebas dari takdir atau ketentuan Allah, kan begitu ya? Kalau misalnya nanti setelah berikhtiar tetap keputusannya ditangkap semua, maka aku bertawakal kepada Allah. Jadi esensi dari surat ini berarti Nabi Yakub itu bertawakal terhadap apa? Ya. Terhadap apa? Ayo Pak, langsung jawab, nggak apa-apa. Kenceng nggak apa-apa, salah bener nggak apa-apa. Ayo. Gimana Pak? Keputusan? Gini saya ulang lagi ya. Kan tadi saya bilang Nabi Yakub disuruh anak-anaknya masuk dari segala pintu, ya. Tapi ini ada kata kuncinya. Ketika nanti misalnya anak-anaknya pun selamat atau tertangkap, Nabi Yakub sudah dari awal mengatakan, tapi aku tidak bisa menghindari takdir Allah. Berarti nanti ketika Allah menetapkan apapun, ya, yang terjadi misalnya mau ketangkap semua atau tidak ketangkap semua pun, saya serahkan kepada Allah. Berarti yang diserahkan pada posisi ini apa? Hasil ketetapan apapun yang akan Allah tetapkan kepada manusia itu. Berarti ikhtiar Nabi Yakub apa? Nah, memikirkan strateginya. Pokoknya nanti kamu pintu ini, pintu kan begitu kan? Jadi sebenarnya tugas manusia itu apa Bapak Ibu? Hanya ikhtiar. Boleh memikirkan hasil? Halo? Saya ulang. Jadi tugas kita tuh hanya apa tadi? Nabi Yakub tuh hanya ikhtiar, hanya berencana, buat perencanaan, planning, target silahkan. Tapi dari awal manusia tuh harus sadar kalau nanti ketetapannya mau sesuai tidak sesuai, itu urusan Allah. Berarti itu namanya apa? Tawakal. Jadi tawakal itu apa menurut kesimpulan ayat ini? Menyerahkan, berserah diri terhadap hasil apapun dari ikhtiar yang kita lakukan. Berarti kita boleh nggak memikirkan hasil? Boleh. Prediksi boleh. Loh, saya ulang. Loh, katanya hasil diserahkan kepada Allah. Loh, saya ulang. Prediksi itu di ranah ikhtiar atau di ranah hasil? Jadi tugas kita ikhtiar, target. Tapi hasilnya diserahkan nggak? Jadi boleh nggak memikirkan hasil? Lah terus ngapain diserahkan? Oke, saya ulang lagi. Coba Bapak Ibu mengerti nggak maksud saya ini? Jadi saya ulang, atau saya balik ginilah Bapak Ibu. Orang kecewa tuh kenapa sih?
Loh, itu tahu. Bapak Ibu tuh kalau menjalani suatu ikhtiar ingin kecewa atau ingin tidak kecewa? Kalau ingin tidak kecewa, apa yang Allah suruh? Tawakal, serahkan hasil apapun nanti kepada Allah. Tugas kita hanya menjalani ikhtiar. Kan begitu maksudnya, Pak? Kalau Bapak Ibu tugasnya hanya menjalani ikhtiar dan Bapak Ibu sudah menyerahkan urusan hasil kepada Allah, nanti hasil apapun kira-kira bakal kecewa nggak? Berarti kalau Bapak Ibu bertawakal dengan benar, cirinya apa? Kecewa atau tidak? Berarti kalau Bapak Ibu masih kecewa, tawakal atau tidak? Nah, selama ini Bapak Ibu ketika ikhtiar itu biasanya tawakal atau tidak? Loh, kok langsung cepet? Nah, betul. Berarti kalau Bapak Ibu masih kecewa, pasti Bapak Ibu kurang bertawakal kepada Allah. Itu loh Pak maksudnya. Kaitannya memikirkan hasil. Ya. Memikirkan hasil kan satu target akhir. Betul. Gak ada salahnya kita memikirkannya. Baik, saya ulang lagi ya. Gini. Baik. Bertawakal. Betul. Tapi kalau kecewa? Ya itu belum bertawakal. Nah, itu maksudnya. Berarti tawakal atau bukan? Oke, saya ulang ya. Manusia diperintahkan Allah wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jelas ini Bapak Ibu nih? Baik, sekarang saya mau ngunci. Manusia itu terdiri dari apa sih Bapak Ibu? Kan saya belum selesai ini. Jasmani dan ruhani. Ya. Secara jasmani dia wajib berikhtiar semaksimal mungkin. Ya. Secara jasmaninya. Dan secara jasmani dia harus wajib menyerahkan keputusan apapun terhadap hasil nanti yang kita dapatkan. Itu tawakal secara jasmani. Pertanyaan kedua, secara ruhani dia harus menyerahkan apa Bapak Ibu? Harus menyerahkan apa? Kan tadi kalau secara jasmani betul ya Pak? Harus ikhtiar maksimal. Keputusan apapun dengan ikhtiar yang nanti kita lakukan, kita harus serahkan kepada Allah secara jasmaninya. Secara ruhani kita harus serahkan apa? Yo, dalam bertawakal. Atau saya mau bertanya lagi, Bapak Ibu kecewa tuh kenapa tadi? Tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Bapak Ibu ingin A, hasilnya ternyata Allah buat B. Berarti kecewa atau bersyukur? Kecewa ya? Baik, ini soalnya intinya nanti yang akan jelaskan saya tuh di sini. Coba kita buka surat Al-Baqarah 216. Wah, berarti ini perlu kita sambungkan dulu ya Pak ya. Oke. Surat Al-Baqarah 216. Apa kata Allah? Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Terus? Tapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Baik, jadi meskipun, atau saya mau bertanya dulu ya, maksud ayat ini itu apa Pak? Maksud ayat ini Pak? Maksud ayat ini apa? Ketika keputusannya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tetap baiknya atau tidak? Nah, Bapak Ibu yakin nggak dengan ayat ini? Kalau memang yakin, ada nggak orang kecewa? Tapi kenyataannya, berarti yakin nggak dengan ayat ini? Cirinya orang yakin tuh kecewa atau tidak? Bapak Ibu ketika hasilnya tidak sesuai, masih ada kecewa nggak? Nggak apa-apa. Artinya itu ternyata ilmu tawakal yang kita pelajari mungkin kita perlu tingkatkan Pak. Dalam level yang mungkin masa sih kita hidup kejadian tidak sesuai kecewa, kejadian tidak sesuai kecewa. Pertanyaan saya, apakah mau terus begitu? Padahal Bapak Ibu belajar, padahal Bapak Ibu mengaji. Dan ayat ini saya yakin dari dulu pun Bapak Ibu udah paham. Apa yang menurut kamu baik, belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut kamu tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Dan statement terakhirnya luar biasa. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah sekarang pertanyaan saya, berarti orang kecewa itu
dia tuh tahu atau tidak tahu? Halo, misalnya Bapak Ibu misalnya berusaha ingin targetnya A, terus Allah kasih B. Secara ayat ini kan tetap yang terbaik kan? Makanya statement Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Berarti orang kecewa tuh kenapa? Tahu. Seakan-akan keputusan A itu terbaik karena sesuai keinginannya, keputusan B tidak baik. Berarti sebenarnya orang kecewa tuh karena tahu. Nah, mohon maaf, selama ini tuh Bapak Ibu sering nggak sok tahu sama Allah? Kenapa begitu? Iya, ya orang tahu kan, makanya kita bahas sekarang. Jadi banyak orang yang mempelajari suatu ilmu, salah satunya ilmu tawakal, tapi pas aplikasi, implementasi di dalam menjalani permasalahan hidup, kok nggak sinkron gitu loh Pak? Antara ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari dan praktek kenyataan hidup yang kita jalani, kenapa nggak sama? Padahal Al-Quran itu pedoman hidup, petunjuk hidup. Ketika Bapak Ibu misalnya menjalani hidup kalau tidak mengikuti pedoman, maka akan tersesat. Makanya kan Bapak Ibu tiap di Al-Fatihah selalu mohon kan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti kita tuh sudah tahu belum jalan yang lurus? Kenapa belum? Dasarnya betul, kenapa belum? Nah, kan minta petunjuk. Makanya kalau nanti hasilnya belum sesuai, karena kita tidak tahu, harusnya tetap yakin bahwa itu baik atau tetap kecewa? Sudah begitu? Ayo. Lah, justru makanya manusia itu dibimbing namanya petunjuk Al-Quran. Kan begitu kan? Seperti misalnya Bapak Ibu nggak tahu mau ke suatu tempat. Bapak Ibu nggak tahu nih. Karena Bapak Ibu nggak tahu, perlu apa? Petunjuk. Berarti ketika nanti petunjuk sudah ada, tetap dengan pemikirannya atau mengikuti petunjuk? Mengikuti petunjuk karena kita tidak tahu. Berarti ketika Bapak Ibu nanti ikhtiar, berusaha maksimal terhadap usaha yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tuh mengikuti petunjuk atau pemikirannya sendiri? Harusnya mengikuti petunjuk. Jadi nanti kalau petunjuk tidak sesuai dengan pemikiran, pemikiran mengikuti petunjuk atau petunjuk suruh mengikuti pemikiran? Pemikiran kita mengikuti petunjuk agar di dalam menjalani proses ujian tersebut Bapak Ibu tetap bahagia sesuai janji Allah. Surat 20, 123, 124. Ya. Ini belum ya, ke inti tawakalnya saya belum jelaskan. Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Terus? Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Terus? Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Barang siapa mengikuti petunjuk Al-Quran, dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Di sini sudah ranahnya keyakinan atau logika? Keyakinan. Barang siapa mengikuti, berarti keyakinan kepada Al-Quran yang kita pegang. Jelas Bapak Ibu ini? 124-nya Pak, silakan. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku. Tapi kalau tidak mau mengikuti petunjuk atau hawa nafsunya atau pikirannya sendiri, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Maka ketika Bapak Ibu mengikuti pemikirannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, maka Bapak Ibu akan menjalani kehidupan yang sempit, gelisah, merasa bermasalah, kan begitu ya? Jadi pertanyaan saya, jadi orang bermasalah itu gara-gara masalahnya atau gara-gara tidak mengikuti petunjuk? Jadi orang kecewa itu gara-gara hasilnya atau gara-gara tidak mengikuti petunjuk? Halo Pak, Bu. Nah, jadi salah siapa orang kecewa tuh? Nah, salah sendiri. Padahal menurut petunjuk, apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik.
Apa yang menurut Allah tidak baik atau apa yang menurut kamu tidak baik, belum tentu menurut Allah tidak baik. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi nanti keputusan apapun yang Allah tetapkan, Bapak Ibu tuh mau ikuti atau kecewa? Nah, jadi kecewa tuh wajar tidak? Tidak wajar. Bagi yang mengikuti petunjuk, tapi merasa wajar kalau bagi yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi saya ulang ya. Jadi kenapa kita harus bertawakal kepada Allah? Dari pembahasan yang tadi harusnya Bapak Ibu bisa jawab. Supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak bersedih hati, supaya tidak kita khawatir, karena kita yakin keputusan apapun nanti yang Allah tetapkan pasti itu yang terbaik. Itu loh yang Allah tunggu Bapak dan Ibu di dalam ketawakalan itu. Surat Al-Baqarah 112, silakan Pak. Jadi saya ulang ya nanti cara bertawakal itu Al-Baqarah 112. Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya, berarti nggak boleh setengah-setengah ya, kepada Allah. Terus Dan dia berbuat baik, tetap berikhtiar maksimal, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. maka hasilnya orang bertawakal itu pasti tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati, karena dari awal dia sudah yakin bahwa nanti apapun keputusan yang Allah berikan kepada hambanya itu yang terbaik. Berarti pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu tetap yakin itu yang terbaik, itu akhlak yang baik nggak kepada Allah? Padahal ujian itu sebenarnya supaya hasilnya sesuai dengan kita atau sikap kita di dalam menerima keputusan Allah. Yang paling penting itu dalam bertawakal itu apa? Keputusan yang kita dapat atau sikap kita di dalam menerima keputusan itu? Yang paling penting yang mana? Nah, selama ini Bapak Ibu ikhtiar tuh yang paling penting tuh keputusannya atau akhlak kita di dalam menerima keputusan? Ayo jujur selama ini. Nah, Bapak ini enak nih jujur nih. Apa Pak yang paling penting biasanya? Ayo, yang paling penting apa biasanya? Yang benar. Nggak, secara umum biasanya ketika Bapak Ibu ikhtiar secara umum, yang paling penting itu hasil yang sesuai yang kita dapat atau sikap kita di dalam menerima hasil yang Allah tetapkan biasanya. Sebenarnya mungkin temunya gimana ya, karena rata-rata mungkin udah mengerti lah bahwa Iya. yang terbaik. Nah, Kita respon saya terus betul. pribadi kadang-kadang Nah, tapi recovery betul. Karena niat dari awal apa? Bapak Ibu fokusnya adalah hasilnya. Bukan niat dari awal itu pokoknya nanti keputusan apapun yang Allah berikan, akhlak saya akan saya tunjukkan kepada Allah, saya ridho menerima ketetapan Allah. Itu loh Pak. Jadi dari awal tuh kenapa Bapak Ibu kecewa? Karena niatnya dari awalnya Bapak Ibu orientasinya hanya hasil. Itu Pak. Makanya ini saya mau luruskan. Berarti pertanyaan saya sebenarnya, yang benar itu berarti berserah diri itu di awal atau di akhir? Nah, kebanyakan orang biasanya berserah diri itu di awal atau di akhir biasanya? Telat kalau di akhir. Kenapa? Berserah diri itu harusnya di awal, seperti yang Nabi Yakub lakukan. Sebelum anak-anaknya pergi ke pintu Mesir, Nabi Yakub sudah bilang, kamu silakan ikhtiar lewat pintu manapun, tapi ingat ya, kita tidak akan bisa lolos dari ketetapan atau takdir Allah. Ketika nanti Allah tetapkan tidak sesuai dengan rencana kita, maka aku bertawakal kepada Allah. Jadi harusnya berserah diri itu di awal atau di akhir? Di awal. Kalau sudah di awal, mau hasil apapun, insya Allah Bapak Ibu tidak kecewa. Nah, kebanyakan orang ingin tawakal tapi serah dirinya di akhir, itu dipaksa namanya Pak. Makanya jadi kecewa ketika hasilnya tidak sesuai. Padahal pertanyaan saya, kita tuh bisa menentukan hasil nggak?
Lah kalau tidak, kenapa mikirin hasil? Tugas kita hanya ikhtiar, buat planning, buat target, tapi kita sadar, oke, kalau nanti hasil apapun, saya berserah kepada Allah. Nah ini dari awal Pak, supaya pas menjalani itu tenang saja. Kenapa niat berserah diri itu di awal? Kalau Bapak niat berserah diri itu nanti di akhir, berarti Bapak Ibu tetap mengejar dengan keinginannya kan? Nah apa yang terjadi ketika seseorang tetap ngotot dengan keinginannya? Ini yang membuat Bapak Ibu jadi kecewa tuh ini. 22 ayat 52. Surat 22 Al-Hajj ayat 52. Kenapa harus berserah diri itu di awal? Karena kekecewaan itu dari keinginan soalnya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau dia punya suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. ini maksudnya Pak. Jadi karena Bapak Ibu dari awal sudah ngotot, pokoknya harus begini, pokoknya harus begitu, maka yang masuk siapa? Hantu. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi sebenarnya bukan kesalahan di dalam Al-Qurannya, bukan. Karena kita yang kurang paham tentang masalahnya ilmu tawakal kepada Allah. Kita tetap punya keinginan, tapi dari awal kita sudah berserah diri terhadap keinginan hasil apapun nanti yang Allah tetapkan. Tapi kita wajib ikhtiar. Keinginannya apa? Keinginannya adalah nanti ketika Allah menetapkan sesuatu yang mungkin belum sesuai keinginan kita, saya tetap akan menerima. Akhlak saya akan saya tunjukkan kepada Allah. Ya Allah, saya tetap ridho. Itu yang Allah tunggu. Jadi hal yang utama di tawakal itu bukan hasil yang kita dapatkan, karena itu pasti yang terbaik ya. Yang paling utama di tawakal itu adalah akhlak kita saat kita menerima hasil dari Allah. Apakah kita secepatnya ridho atau kecewa karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kontribusinya juga ada, Ustaz. Nah silakan. Kontribusinya itu kita masih menggantungkan dengan wasilah manusia. Betul. Kesulitan kita kadang-kadang tidak terlepas dengan interaksi kita dengan manusia lain. Betul. Menggantungkan ke manusianya, kadang-kadang kita membuat kecewa. Loh betul, tapi kan intinya dasar kekecewaan Bapak karena keinginan kan? Kan semua orang kecewa itu dasar karena keinginan kan? Dan di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman bahwa jika engkau masih mempunyai suatu keinginan terhadap apapun yang dikejar, setan pun masuk dari keinginan-keinginan itu. Supaya memotong garis rantai setan, Bapak Ibu dipaksa berserah diri. Kan begitu harusnya. Nah makanya tolong antara petunjuk Al-Quran dengan implementasi kita menjalani hidup ini, ya harus disinkronkan. Kalau tidak sama, kita mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran disuruh mengikuti keinginan kita. Makanya ketika Bapak Ibu bertawakal dengan benar kepada Allah di surat 16 ayat 99, ya, kalau Bapak Ibu benar-benar bertawakal kepada Allah, 16 ayat 99 apa? Di sini Allah udah janji. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhan. Kenapa orang bertawakal tidak akan dikuasai setan? Karena dari awal keinginannya sudah diserahkan kepada Allah. Jadi orang kecewa, orang sedih, orang banyak alasan apapun itu dasarnya adalah memaksakan keinginan. Pokoknya saya harus begini, ya silakan saja, tapi tetap keputusan, ketetapan Allah yang mengaturnya. Jadi urusan hasil urusan siapa? Boleh kita memikirkan hasil? Sekarang udah mulai benar nih. Kenapa tidak boleh? Urusan Allah. Urusan kita berikhtiar semaksimal mungkin, lalu berserah diri secepatnya kepada Allah, dan bersikap dengan benar ketika Allah nanti menetapkan hasil apapun yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita mikir gini, kalau hasilnya nanti plan A-nya seperti ini. Betul. Kalau hasilnya begini, plan B-nya segini. Boleh. Plan C. Betul. Itu kan salah satu ikhtiar maksimal. Bukankah itu memikirkan hasil? Loh, saya ulang. Pertanyaan saya ulang. Bapak tetap itu strategi memikirkan hasil. Tapi kalau keinginannya sudah diserahkan terhadap hasil apapun, kira-kira tetap kecewa nggak? Kita minta yang plan A. Betul. Oke, gini saya ulang ya. Jadi saya jelaskan dulu tawakal. Jadi tawakal itu ada dua Bapak Ibu.
jasmaninya menyerahkan hasil ikhtiar kita, ruhaninya menyerahkan keinginan kita terhadap hasil apapun nanti yang Allah tetapkan. Jadi jasmaninya berpikir bagaimana strateginya, ABC-nya, silahkan. Tapi ruhani Bapak sudah menyerahkan keinginan apapun nanti, apapun hasilnya. Paham ini? Surat 9 ayat 51. Bagus. Jadi mulai paham ya, tawakal itu seperti itu implementasinya. Surat 9 ayat 51. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Ini orang berserah diri nggak Pak dari awal Pak? Jadi dia tuh saat ikhtiar tuh dia tahu tidak akan ada sesuatu yang menimpa kami. Keputusan apapun nanti yang akan menimpa saya tidak akan bisa berlindung. Ya, berarti tugas saya hanya berserah diri kepada Allah dan menunggu hasil apapun yang Allah berikan terhadap hasil usaha ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Ya, jadi secara jasmani Bapak Ibu wajib ikhtiar maksimal, tapi secara ruhani Bapak Ibu sudah menyerahkan hasil itu kepada Allah. Maka insya Allah apapun kondisinya Bapak Ibu akan tetap bahagia dengan keputusan apapun yang Allah tetapkan. Nah itu akhlak itu Pak yang terjadi. Kalau Bapak Ibu bisa begitu dan menjadi suatu kebiasaan Bapak Ibu, maka salah satu janji Allah apa? 65 ayat 3. Nah kalau sudah begitu ya, jadi berlatih Pak. Oh iya sudah pokoknya. Maka janji Allah ini di 65 ayat 3. Apa kata Allah? Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Terus? Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah benar-benar tawakal jasmani dan ruhani kepada Allah, maka Bapak Ibu jangan kaget. Misalnya Sabtu harus bayar karyawan, harus bayar gajian. Kira-kira kalau sudah hatinya tenang dan tetap ikhtiar, lalu meyakini bahwa nanti Allah tetapkan, maka Allah memberikan namanya salah satu janjinya apa? Rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, maka akan dicukupkan. Kan enak Bapak dan Ibu. Kenapa sih Bapak Ibu nggak ngikuti saja? Nah, tapi kan kita dikasih akal, justru di situ ujiannya antara akal dan keyakinan. Kadang-kadang secara akal, oh ini susah, ini bagaimana? Tapi ketika Bapak Ibu keyakinan kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memenuhi janjinya. Kan begitu sebenarnya. Silahkan dipilihlah. Dan menurut saya kalau Bapak Ibu berpikir, iya ya, kenapa kita tidak pusing-pusing mikirin itu? Udah kita ikhtiar secara jasmaninya, strategi planning, nanti kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C, silahkan. Tapi hatinya, keinginannya sudah berserah diri kepada Allah. 42 ayat 10. Silahkan. Surat 42 ayat 10. Dan apapun yang kami perselisihkan padanya tentang sesuatu, apapun yang kita perselisihkan, yang kita ributkan, yang kita pusingkan, keputusannya terserah kepada Allah. Keputusannya terserah kepada Allah. Berarti kalau terserah tuh kita masih ikut campur nggak? Berarti manusia yang tawakal tuh ikut campur terhadap hasil atau tidak? Nah itu dulu. Berarti kita boleh nggak memikirkan hasil? Boleh saya kasih kasus Pak? Silakan, kasus langsung. Nah bagus. Ya silakan, harus praktek. Betul. Jadi kadang-kadang masalah kita itu adalah di membuat keputusan di awalnya. Betul. Istilahnya kita hasilnya walaupun kita nanti di akhir. Betul. Tapi di awal ingin membuat keputusan. Target. Iya. Iya harus. Contoh misalnya gini, katakanlah Pak Nana. Nih, Ah. Pak Nana. Ah. Jadi yang mau diputusin direncanakan itu adalah mau pulang kampung. Oke, betul. Nah, mau pulang kampung ini mau sekeluarga kah atau mau bertiga? Betul. Perencanaan. Ya. Kemudian terkait dengan biaya. Ya. Nah, ini akan pulang kampung kalau THR Pak Nana keluar. Betul, betul. Tapi kan ini THR-nya belum Keluar, muncul. betul. Ketika ini membuat keputusan ini yang di sini yang problem. Baik. Nah,
sebaiknya gimana nih? Bagus. Bagus. Kita putuskan. Oke. Sementara ini masih tergantung dengan yang lain. Ah. Tambah lagi misalnya ketika sudah semakin dekat, kebetulan ini harga tiket lebih Betul. mahal, lebih mahal. Betul. Kira-kira gimana? Baik, yang pertama saya ulang lagi ya. 65 ayat 3. Saya ulang lagi. Silakan, Pak. Membuat keputusan Ya. ulang atau tidak Betul. ulang. Biasanya masalahnya di situ. Betul, dan itu pilihan, Pak. Silakan. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini keyakinan atau akal? Saya ulang, keyakinan atau akal? Sekali lagi Pak, baca Pak. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Keyakinan atau akal? Keyakinan. Terus? Nah, itu maksud saya. Terus? Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Stop dulu, udahlah gitu. Insya Allah dengan keyakinan ayat ini Allah akan mencukupkan keperluannya. Dari mana? Saya tidak tahu dari Allah. Nah sekarang kita membuat suatu kayak tadi. Misalnya ini mau 5 orang atau 3 orang, gampangnya gitu ya. 5 orang tidak cukup, 3 orang insya Allah secara hitungan cukup. Baik, pertanyaannya, Allah tuh bisa nggak membuat kejadian yang nantinya jadi cukup? Tapi jangan coba-coba kalau dari awal nggak yakin apa ya? Loh, harus diawali dari keyakinan dulu dong. Sebelum Bapak Ibu menjalani suatu ikhtiar, kan kata kuncinya yakin atau tidak yakin. Atau saya mau nanya, Bapak Ibu sakit ke dokter itu kenapa? Kok nggak ke dukun, kok nggak ke alternatif, kenapa? Karena dari awal keyakinan itu dulu. Sekarang Bapak Ibu mau buat keputusan 3 atau 5 tuh, kenapa? Apakah ada berdasarkan logika hitungan yang ada, atau yakin bahwa Allah akan mencukupkan? Karena apa? Ketika Bapak Ibu kurang yakin pas di awal pun, maka Bapak Ibu tetap terkena hadis Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Itu yang terjadi, Pak. Sedangkan yang namanya pertolongan, keajaiban atau mukjizat itu akan terjadi hanya untuk orang-orang yang yakin, yang beriman. Silakan mau 5 mau 3, tapi dasarnya yakin atau tidak dulu. Kan yang membuat ribet itu adalah sudah nggak yakin, diseret-seret sampai ke ujungan, Pak. Akhirnya kan, Pak, akhirnya ujungnya mending 3 aja. Nah akhirnya kan begitu. Bukan diawali dari setiap. Atau gini saya mau nanya, ujian itu tuh untuk apa sih tujuannya? Allah menguji itu untuk apa sih Bapak Ibu tujuannya? Meningkatkan keyakinan terhadap apa yang akan kita jalani kan? Surat 3 ayat 166. Nah di sini dulu Pak sebenarnya. Karena kalau dari awal nggak yakin nanti pusing terus Pak. Padahal yakin nggak yakin harus dijalani gitu loh. Terus silakan. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara 2 pasukan itu, ini perang Uhud atau Badar ya kalau. Terus adalah dengan izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan kejadian itu? Untuk apa? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Nah kan intinya setiap permasalahan yang Bapak Ibu sekarang hadapi, mau 5 mau 3 silahkan putuskan. Ternyata tujuannya bukan Bapak Ibu berpikir nanti yang pergi 3 atau 5. Yang menjadi masalah itu ujian ini menjadi peningkatan sarana keyakinan Bapak Ibu, atau malah membuat Bapak Ibu pusing dan bermasalah. Biasanya Bapak Ibu ketika dikasih suatu ujian atau masalah, Bapak Ibu tuh biasanya iman meningkat atau malah jadi pusing. Pusing dulu baru iman. Ya kalau begitu. Itu kan dalam rangka planning ya kita tahu. Boleh, boleh. Dalam rangka kita mensikapi setiap kejadian di keluarga, di organisasi. Betul. Nah kadang-kadang respon kita tuh kadang-kadang Tidak baik. tidak sesuai dengan syariah. Bagus. Nah menghilangkan respon yang jelek. Baik. Perlunya tuh. 13 ayat 28. Silakan. 13 ayat 28. Bagus, bagus, bagus. Iya, betul. Ini real aja kan, 13 ayat 20. Jadi saya tuh mau menyambungkan antara kehidupan Bapak Ibu sehari-hari dengan ayat-ayat Al-Qur'annya kan? Kita sering berlomba. Nah, betul. Siap. 13 ayat 28. 28. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman. 1. Semua di sini punya iman nggak? Itu tuh disimpan doang atau dipraktekkan? Dalam apa? Dalam kehidupan
24 jam sehari-hari. Salah satunya di sholat, salah duanya dalam keluarga, salah tiganya dalam bekerjaan. Jadi iman itu rutinitas dipraktekkan di dalam rutinitas kita sehari-hari, bukan di sholat saja Pak ya. Jelas ini? Baik, ingatlah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram. Baik, jadi orang beriman tuh cirinya apa? Hatinya tentram. Loh, gimana caranya? Nanti saya kupas. Terus? Dengan mengingat Allah. Apa yang diingat dari Allahnya? Apa yang diingat? Kan orang beriman itu hatinya menjadi tentram. Gara-gara apa? Mengingat Allah. Terus? Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Berarti kalau Bapak Ibu ingin beriman kepada Allah, kalau Bapak Ibu ngaku beriman kepada Allah, cirinya adalah hatinya tentram dengan mengingat Allah. Ingat apanya? Berarti nanti harus dipraktekkan. Ingat apanya? Puasanya. Wah, nah ini makanya nggak tentram. Ingat apanya ini? Kan di sini ada cara lain nggak? Coba Pak, baca lagi sekali lagi Pak. Mohon maaf. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Lihat. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Hanya. Berarti ada cara lain nggak nanti Bapak Ibu kalau ingin tentram? Karena di sini harus hanya. Lah kalau Bapak Ibu nggak mengerti poin ayat ini, berarti kan kalau saya baliknya kan tentram Pak. Makanya saya ulang, antara ayat-ayat Al-Quran dan praktek kehidupan itu harus dipraktekkan, harus disinkronkan. Berarti di sini tuh ingat apanya sih? Kan begitu ya? Ayo kira-kira ingat apanya? Ingat asma wa sifatnya. Nama dan sifat-sifat. Bukan, ayo. Ingat apanya? Karena kalau Bapak Ibu nggak mengerti ini, tetap nanti marah-marah Pak. Dan itu wajar, saya ngerti. Cuman kalau nanti sudah paham ini, tinggal dipraktekkan, dibuktikan, benar nggak? Nanti kalau saya mengikuti Al-Quran ini, ingat apanya, nanti saya jelaskan. Terus Bapak Ibu praktekkan, nanti jadi tentram. Mau 5, mau 3 orang yang berangkat, mau anak, mau apa, tenang saja nantinya. Kalau sudah tenang, mau istri cerewet, istri jungkir balik, masalah nggak kalau hatinya tenang? Tidak, istri soleh aja kalau Bapak gelisah tetap masalah kok. Ayo kira-kira ingat apanya ini di Al-Quran ini? 64 ayat 11. Nah kan akhirnya begini jadinya. 64 ayat 11, apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop, ingat apanya? Bapak Ibu sering nggak ada kejadian itu ingat izin atau ingat kejadian? Sekali lagi Pak, sekali lagi diulang Pak, coba. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop, berarti yang terjadi itu kejadiannya dulu atau izin Allah dulu? Izin dulu ya. Allah mengizinkan terjadi, Allah tidak mengizinkan tidak terjadi. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini tuh sering melihat kejadian atau melihat izin? Loh kok begitu? Lah, makanya saya bilang, selama Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan hanya selalu melihat kejadian, jangan harap tentram Pak. Karena kalau Bapak Ibu ingin tenang, ingin tensi turun, berarti Bapak Ibu harus tidak suka merubah pola berpikir, merubah pikiran kita yang selama ini melihat kejadian yang terjadi kepada kita, digeser melihat izin Allah, dan ini perlu berlatih. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ingat apanya? Ingat bahwa semua kejadian yang terjadi itu adalah izin Allah. Pertanyaan saya sekarang, posisi Allah mengizinkan, kejadian itu sebagai apa? Posisi Allah mengizinkan kejadian itu sebagai apa? Gini. Yaudah gini. Biar jelas ya. Ini misalnya rumah Bapak atau rumah Pak Ahmad. Saya mau ke rumah Pak Ahmad. Terus saya bilang, Pak Ahmad saya mau ke rumah. Kalau Pak Ahmad izinkan, saya datang. Kalau tidak diizinkan, saya tidak datang. Berarti posisi Pak Ahmad pemegang izin itu sebagai apa?
Pemilik. Saya ulang ya. Jadi posisi Pak Ahmad mengizinkan kejadian itu sebagai apa? Pemilik. Pak, baca lagi Pak, 64 ayat 11. Kayaknya harus pelan-pelan memang Bapak ini. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Posisi Allah mengizinkan sebagai apa? Pemilik. Pemilik apa? Surat 4 ayat 126. Nah, salah satunya, betul. 4 ayat 126. Dan milik Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Meliputi itu apa Pak? Berarti posisi Allah mengizinkan musibah, mengizinkan rahmat, mengizinkan kejadian itu sebagai pemilik apa? Kejadian. Salah satunya. Pertanyaan saya sekarang ke Bapak. Bapak difitnah orang, sudah atas izin Allah atau belum? Kenapa sudah? Semua kejadian yang akan menimpa kita itu bisa terjadi karena izin Allah. Semua musibah apapun yang menimpa kita bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Pertanyaan kedua, Bapak difitnah orang atas izin Allah kan? Pertanyaannya, Allah saja yang memiliki kejadian, sudah mengizinkan kejadian itu terjadi. Bapak yang bukan pemilik boleh nggak marah? Halo? Kenapa tidak boleh? Bukan pemilik dan tidak punya surat izin. Pertanyaan saya, Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari ketika difitnah orang atau dimaki-maki istri, marah atau menerima? Berarti Bapak tuh merasa pemilik atau bukan? Merasa emosi. Nah, ini yang terjadi. Makanya saya bilang antara ayat Al-Quran yang dipelajari dengan kehidupan kita selama ini nggak nyambung. Ilmunya tahu, tapi Bapak Ibu sulit untuk mempraktekkan karena tidak real untuk pertanyaan Bapak ini kan? Iya kan, masalahnya itu. Ngerti nggak ini? Masalahnya istri ngomel tiap hari gimana? Lah. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi pertanyaan saya sekarang saya ulang lagi. Kita bisa tenang itu Pak, kalau kita benar-benar menyadari bahwa ini sudah diizinkan pemiliknya. Kira-kira dengan akal atau dengan iman? Nah, ini belum selesai ayatnya soalnya. Coba 64 ayat 11, sudah kecuali atas izin Allah. Nanti lanjutannya apa? 64 ayat 11 itu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah sadar, oh ini pemilik kejadian Allah ya, saya yang bukan pemilik berarti menerima dulu kan? Bukan diem Pak, menerima dulu. Karena menghormati pemiliknya. Itu maksudnya, Allah tuh menjadi tentram tuh. Terus, sekali lagi aja diulang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, jadi Allah tuh sebagai apa Pak? Pemilik kejadian yang mengizinkan kejadian tersebut. Nah terus langkah berikutnya apa? Dan barang siapa beriman kepada Allah, yakin bahwa ini izin pemiliknya dengan keimanan, terus niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Maka langkah berikutnya Allah ngasih petunjuk. Untuk apa? Petunjuk itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Makanya kalau Bapak Ibu dari awal setiap kejadian itu, oh ini izin pemiliknya, oh ini izin Allah, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan yang namanya petunjuk dari Allah. Tiba-tiba rezeki datang, tiba-tiba istri berubah, bukan diganti atau dihentikannya Pak, nanti istri akan berubah. Klarifikasi nggak ada ucapan itu? Nggak ada, saya kesana kok. Oke, saya ulang ya. Jadi ketika kita benar-benar menerima kejadian itu bukan karena kejadiannya ya, bukan karena takut istri atau karena takut suami ya, tapi karena menghormati pemiliknya Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Untuk apa? Untuk menjalani, menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Jadi kata kuncinya cuma satu. Saat Bapak Ibu diberikan pukulan pertama lewat kejadian, Bapak Ibu tuh beriman
atau kurang beriman saat itu. Karena itu yang akan menentukan langkah berikutnya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu yakin, oke, saya nggak ngerti ini kejadiannya, tapi saya terima ya Allah karena ini sudah atas izinmu, kan begitu kan? Maka ketika Bapak Ibu menghormati izin Allah itu, reward dari Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan ini salah satu cara untuk kita bisa bersabar kepada Allah. Benar nggak orang sabar tuh melihat segala sesuatu pemiliknya? Al-Baqarah 155-156. Kalau ngelihat kejadian kesal Pak, tapi kalau ngelihat pemilik mau apa? Coba Al-Baqarah 155-156. Dan kami pasti akan menguji kamu. Stop dulu, kami pasti akan menguji. Bisa lolos semua orang? Nggak ada bisa Pak. Tidak ada pilihan. Manusia pasti akan diuji. Dengan apa? Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Mohon maaf, selama ini orang menderita nggak kalau diuji dengan beginian Pak? Menderita kan? Baik, kita lihat. Tapi ada nggak yang tidak menderita? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar tidak menderita Pak? Apa yang dia lakukan? Kan begitu ya? Siapa orang sabar itu? 156-nya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Orang sabar itu siapa kalau begitu? Yang menyadari bahwa semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini adalah milik Allah. Karena dia sadar milik Allah, dia bisa menerima itu. Setelah menerima, maka apa janji Allah? Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan bersama dia, bersama orang-orang yang sabar. Kira-kira kalau Bapak Ibu dibersamai Allah, bahagia atau menderita? Berarti orang menderita saat mengalami masalah itu gara-gara apa? Tidak sabar, tidak bersama Allah. Lalu di akhiratnya orang itu dapat apa? 157-nya. Di akhiratnya apa? Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat. Bahasa Arabnya apa Pak? Coba. Ulaika alaihim Sholawatun. Jadi orang sabar dapat apa Pak? Sholawat. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan Allah pun bersolawat kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang yang sadar bahwa semua kejadian ini atas izin pemiliknya. Bapak tahu tukang parkir? Tukang parkir itu kalau mobilnya diambil, marah nggak? Kenapa? Nah, pertama dia tidak merasa memiliki. Yang kedua dia tahu yang mengambil itu pemiliknya. Kan begitu kan Pak? Paham ini? Bapak Ibu sadar nggak selama ini itu kita tuh sebenarnya sama dengan tukang parkir. Satu, harusnya tidak merasa memiliki. Yang kedua kita harus sadar bahwa yang mengambil itu adalah pemiliknya. Nah pertanyaan saya, Bapak Ibu selama ini sadar nggak itu? Rasanya belum ya Pak ya? Lah makanya kalau Bapak Ibu ingin praktek berarti harus dengan masalah yang dihadapi sehari-hari. Berarti yang kita rubah tuh masalahnya atau diri kitanya? Diri kita dengan ilmu yang kita pelajari selama ini. 8 ayat 53. Kan itu yang disuruh Pak. Jadi ilmu itu untuk merubah diri bukan merubah masalahnya. Karena masalah kan ketetapan. Silakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi Allah nyuruh kita merubah keadaan atau merubah diri? Nah selama ini Bapak Ibu tuh ingin merubah keadaan atau merubah diri? Keadaan biar sesuai. Nah itu betul Pak. Nah sekarang mau bertanya, mau sampai kapan Bapak Ibu tidak mengikuti Al-Quran? Padahal ngaji tiap hari, belajar ilmu tiap hari. Kenapa jadi Bapak Ibu ingin merubah masalahnya, ingin merubah keadaannya?
Yang Allah suruh tuh Bapak Ibu merubah diri Bapak Ibu. Setiap masalah yang datang itu rubah pemikirannya. Jangan dianggap masalah. Bagaimana caranya? Lihat, ini izin pemiliknya, izin Allahnya. Baru setelah Bapak Ibu merubah dirinya, Allah janji akan merubah keadaannya. Jadi yang derajatnya bagus yang mana nih? Berplanning dengan logika atau serahkan semua pada Loh, ikhtiar wajib. Saya ulang ya, ikhtiar wajib dengan logika Bapak dan Ibu. Tapi hasil apapun Bapak Ibu harus dengan keyakinan. Jangan diambil logika semua. Yang membuat Bapak Ibu kecewa tuh Bapak Ibu ikhtiar, pas Allah memutuskan dengan logika, pasti kecewa Pak. Kenapa dengan logika pasti kecewa? Terbatas. Yang kedua, kenapa dengan logika pasti kecewa? Surat 7 ayat 20. Ayo. Kalau Bapak Ibu ikhtiarnya hanya mengandalkan logika, pasti kecewa Pak. Surat 7 ayat 20. Kenapa akan kecewa? Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Nah, kenapa Bapak Ibu akan kecewa? Setan lagi masuk. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi tidak selamanya antara logika dan keyakinan itu sama Pak. Secara logika mungkin ini dari mana, tapi kalau Bapak Ibu yakin, tapi kan Allah bisa memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka, tenang lagi. Bapak Ibu difitnah orang, secara logika kurang ajar, tapi ini kejadian sudah atas izin pemiliknya, tenang lagi. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi antara logika dan iman tuh Bapak Ibu harus mengerti. Kan di pelajaran awal saya udah bilang, jangan-jangan lupa nih, memang udah bertonton ya, kapan logika digunakan, kapan iman digunakan, itu kan dasarnya dulu gitu loh Bapak Ibu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu benar-benar menjalani Al-Quran dan mempraktekkan satu poin aja, menyadari bahwa semua itu adalah milik Allah. Kejadian yang diizinkan pun itu atas izin pemiliknya. Maka kita yang bukan pemilik wajar kalau kita menerima dulu ketetapan itu. Setelah itu tetap bertawakal. Kejadian lagi, menerima lagi. Setelah itu bertawakal lagi. Sehingga Bapak Ibu apa? Semakin lama Bapak Ibu hidup, tawakal Bapak Ibu semakin meningkat. Akhirnya hati jadi tenang. Setan tidak bisa menggoda. Itulah maksudnya. Silahkan Pak. Ya, udah gak sabar. Terima kasih Ustaz. Ya. Secara normatif itu bisa dipahami. Ya. Cuman ada hal yang saya belum ngerti. Ya. Pak Hendy tolong dibantu. Oh, Pak Hendy tolong dibantu katanya. Karena respon kita terhadap suatu kejadian Betul. mungkin kadang-kadang manusiawi. Ya. Ketika kita mungkin bersedih atau marah. Tapi tolong dibacakan surat ke-12 ayat 84 85. Ya. Ya, silakan. Ya. Yakub. Dan ia Yakub berpaling dari Ya. mereka, anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih, dan dia menahan amarah terhadap anak-anaknya. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat, Ya. engkau termasuk orang-orang yang akan Betul. binasa. Itu Pak, kesedihan Nabi Yakub kan? Jadi kurang lebih seorang Nabi Yakub saja Betul. bersedih, matanya buta, kan? Ya, betul. Nah, kita ini sebagai orang biasa saja, bukan Nabi. Bagaimana kita Betul. boleh meresponnya? Terima kasih. Oke, sebenarnya itu ada ayat berikutnya kan? Ketika bajunya Nabi Yusuf dibawa, kan begitu kan Pak? Ayo, jadi sembuh atau enggak? Sembuh. Kan itu enggak, jangan dipotong di situ. Kenapa? Kan itu dulu. Meskipun Nabi Yakub sedih, tapi tadi saya pelajaran yang tadi, dia bertawakal nggak? Dia bertawakal nggak dari awal? Dari awal tawakal, tapi dia ada periode di mana matanya sampai buta. Proses, saya ulang. Semua orang suka tidak suka memang harus menjalani proses ujian itu. Nah pertanyaannya, kenapa sih kita tuh harus terus fokus di proses? 21 ayat 37. Betul, tapi kan itu nanti ada. Jadi proses di situ Pak, kesabaran itu yang akan menentukan. 21 ayat 37. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Apa Pak? Siapa? Saya. Terus? Kelak akan aku
memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Jadi Allah nyuruh apa? Manusia dasarnya tergesa-gesa. Tapi Allah bilang, tapi tetap loh saya yang berkuasa, kan begitu kan Pak? Maka jangan engkau meminta menyegerakan. Berarti Allah nyuruh apa? Ada tergesa-gesa, ada sabar. Berarti perlu nggak kita merubah sikap kita? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, kan begitu kan? Sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Berarti kita disuruh apa? Merubah diri kita dari yang tergesa-gesa menjadi sabar. Paham nggak Pak ini? Merubah diri kita yang asalnya sering sedih menjadi semakin lama semakin sedihnya berkurang, meningkat. Betul Pak, setiap orang ada rasa sedih, rasa khawatir. Pertanyaan saya, itu dibiarkan atau harus ditingkatkan menjadi level yang tidak sedih? Jadi fungsinya Al-Quran itu membimbing Bapak Ibu dari yang dulu pusing, bingung, khawatir, marah-marah menjadi akhlaknya lebih baik. Makanya Rasul diturunkan. Tujuannya apa? Membiarkan Bapak Ibu sedih, jahiliyah, atau menyempurnakan akhlak? Itu fungsinya. Memang pasti ada rasa sedih, itu nggak apa-apa. Wong dasar manusia seperti itu kan? Atau pertanyaan saya balik deh. Kalau Bapak Ibu sudah benar-benar yakin semua itu milik Allah, kira-kira yang disedihkan apa? Pernah lihat tukang parkir nangis-nangis mobilnya keluar semua? Tapi saya pernah lihat tukang parkir nggak bertanggung jawab. Mana sikap kita kira-kira kalau itu? Loh, semua atas izin Allah atau tidak? Ya. Nah, terima dulu. Saya marah-marahin tukang parkir. Tegas, tetap menyampaikan. Itu nggak masalah Pak. Loh, di dalam Al-Quran itu silahkan kok. Rasul aja bilang bisa lewat doa, selemah-lemahnya iman, bisa lewat ucapan, bisa lewat tindakan. Lah itu dilakukan kok. Cuma, ya silakan. Ya. Semua kejadian kan atas izin Allah. Betul, betul. Kita marah-marah ke orang. Atas izin Allah. Iya, atas izin Allah. Orang responnya marah-marah juga atas izin Allah gitu kan? Oke, bagus. Baik, kita lihat sekarang. Ini bagus pertanyaannya. Baik. Biar clear. Ya, bagus. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu. Manusia tuh diberikan pilihan atau tidak? 18 ayat 29. Saya mulai dari situ. 18 ayat 29. Saya marah-marah jangan balik marah lagi. belum jangan dulu Pak, ini saya mau bahas ini. Bagus. Katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Stop. Manusia dikasih pilihan nggak? Silakan. Mau marah boleh, mau sabar boleh, tapi resiko ditanggung masing-masing. Kalau marah tuh bersama siapa? Nah, kalau bersabar Allah. Saya mau bertanya, Bapak Ibu ingin bersama Allah atau bersama setan? Berarti Bapak Ibu harus sabar atau marah-marah? Ya sudah, Bapak pilih. Lah silahkan. Paham nggak Bapak Ibu ini? Karena kalau misalnya, nah ini baru saya jelaskan secara teorinya Pak. Semua kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Setuju atau tidak? Sekarang pertanyaan kedua, Bapak dimaki-maki orang. Itu sudah atas izin Allah atau tidak? Sudah ya? Baik, karena semua ya. Nah, ternyata pilihannya itu adalah pas kita marah-marah. Atau ginilah biar gampang. Orang bunuh diri itu atas izin Allah atau enggak? Ya. Orang bunuh diri. Ayo, ragu-ragu dia. Orang bunuh diri itu atas izin Allah atau enggak? Kenapa izin Allah, Pak? Enggak, kenapa? Segala sesuatu kejadian yang terjadi harus atas izin Allah. Itu pegang dulu ya. Baik, pertanyaan kedua. Tapi apakah Allah menghendaki? Lah terus Allah mengizinkan siapa?
Setan menggoda orang tersebut. Karena orang itu diberikan pilihan, ikut setan boleh, ikut Allah boleh, dikembalikan kepada orang tersebut. Kalau dia marah-marah, Allah tetap izinkan, tapi Allah izinkan setan menggoda orang tersebut. Tapi kalau Bapak Ibu pilih sabar, Allah pun izinkan, karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi meskipun semua kejadian Allah izinkan, tapi belum tentu Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki adalah perintah Allah. Kita disuruh sabar, bukan marah-marah. Tapi tetap Allah izinkan. Silakan, mau beriman boleh, mau kafir boleh. Surat 4 ayat 79. Betul Pak, tapi pilihan. 4 ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Kebaikan apapun, sikap-sikap yang baik apapun yang kamu peroleh dari sisi Allah. Terus? Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Jadi kita marah-marah tuh izin Allah atau salah kita? Salah kita. Kenapa mengikuti setan? Kenapa yang dilihat hanya kejadian? Kenapa yang dilihat hanya istrinya, hanya Pak RW-nya, hanya tetangganya? Itu kan terjadi atas izin Allah. Dan Allah ingin menguji siapa yang benar-benar beriman, mengikuti berarti menerima izin Allah. Siapa yang terjebak setan, yaitu silakan marah-marah. Mohon maaf, selama ini Bapak Ibu berapa persen mengikuti Allah, berapa persen mengikuti setan? 100%. Ayo. Oke. Ada orang bunuh diri tadi. Ya. Semuanya kan Betul. Allah. Betul. Terus kenapa Allah kehendaki? Sedangkan Allah itu Maha Rahman. Betul. Tapi kan Allah ngasih pilihan. Masalahnya kalau tidak ada pilihan, Pak, nggak ada surga neraka dong, Pak. Kalau itu semua kehendak Allah, surga semua dong, Pak. Kan ini kehidupan manusia atau kehidupan Allah? Manusia dong, makanya manusia diberikan pilihan. Kan begitu kan? Di mana rahmannya Allah pada orang itu gimana? Loh, rahmannya itu Allah kira-kira ketika memutuskan dia bunuh diri, itu karena satu kali kesalahan atau ditegur dulu berkali-kali? Tegur dulu berkali-kali dong. Karena orang itu ditegur berkali-kali nggak sadar-sadar, sudah masuk ayat 45, ayat 23. Kan udah ditegur berkali-kali masalahnya. Nah, silakan 45 ayat 23. Apa kata Allah? Berarti kalau yang marah-marah ditegur berkali-kali. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus? Dan Allah membiarkannya sesaat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Kan ini ditegur berkali-kali, Pak. Dan Allah itu pasti akan memberikan teguran berupa kejadian atau apapun itu. Pasti berkali-kali. Kan Allah nggak langsung mengazab pun kan, kaum-kaum yang terdahulu pun kan dikasih dulu peringatan, dimunculkan dulu para rasul, para nabi agar orang itu sadar. Tapi kalau ketika orang itu memang tetap mengikuti hawa nafsunya tidak sadar-sadar, sudah akhirnya ketetapan Allah berlaku, habis semuanya. Dan kalau Bapak Ibu terus ngeyel, nggak yakin-yakin sama Allah, nggak yakin-yakin sama Al-Quran, apa yang Allah akan lakukan kepada kita? 35, 15 sampai 17. Kalau Bapak Ibu tetap ngotot. Nah, 35, 15 sampai 17. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya. Terus? Dan memerlukan sesuatu maha terpuji. Terus? Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru. Diganti. Terus? Dan yang itu tidak sulit bagi Allah. Kalau Bapak Ibu sudah Allah kasih peringatan lewat Al-Quran, lewat para ulama, sudah dikasih tahu begini, masih ngotot, Allah ganti seperti kaum-kaum terdahulu. Dan itu mudah bagi Allah. Ayo, pilih ngikuti Allah atau diganti? Sudah Pak, ikuti saja. Ya, silakan. Bagus. Yang bisa membedakan marah yang boleh atau tidak itu dari hati kita. Apakah memang dari hawa nafsu kita
atau bapak benar-benar murni menjalankan perintah Allah seperti Sayyidina Ali ditantang oleh orang Quraisy. Pas dia diludahi waktu itu, dia jadi nggak waktu ngebunuh? Kenapa alasannya? Ayo bapak pasti tahu. Takutnya dari hawa nafsu kita. Akhirnya kan dia berhenti dulu kan Pak. Setelah itu, setelah dia meluruskan, memurnikan, niatkan, berantem lagi ya sudah gitu loh Pak. Jadi segala sesuatu yang diniatkan itu yang Allah akan lihat. Hati-hati ya. Jadi bapak marah itu apa? Karena kebencian, atau memang bapak tuh tegas karena memang hanya menjalankan perintah Allah. Ini tipis memang. Ini tipis. Tapi saya yakin hasil akhirnya kalau memang kita benar-benar hanya menjalankan perintah Allah, hati kita tuh nggak akan penyesalan Pak. Itu cirinya. Allah tuh luar biasa ngasih rasa di hati kita. Ya, jadi gelisah, sedih itu sebagai sinyal kita tuh sebenarnya sudah mengikuti Al-Quran atau tidak. Itu tuh dikasih rasa. Jadi kalau bapak masih sedih, ya nggak apa-apa dulu. Tapi kok saya masih sedih ya? Ini kayaknya ada yang salah. Nah gitu. Silakan. Kalau saya memahami, ya. Kita dan sering melaksanakan kalau saya pribadi izin Allah itu nanti kita responnya setelah kejadian biasanya. Oke. Berarti respon kita berarti ini izin Allah. Baik. Nah, kalau tadi semuanya izin Allah, ya. Seharusnya di perencanaan kita pun semua izin Allah juga. Loh, izin Allah itu bukan awal saja Pak. Kan setiap nanti bapak menjalani kejadian, tiap pukulan itu kan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Gini Tan, semua manusia itu kan pasti pilihan hidup. Betul, Ya, betul. Kita hadapi setiap hari. Betul. Itu adalah pilihan-pilihan. Betul. Pilihan. Betul. Sehingga kadang-kadang makanya direktur dan CEO itu dibayar mahal karena Betul. jangan buat keputusan. Betul. Kan itu kan. Ya. Ketika membuat keputusan ini yang paling berat. Betul. Bagaimana menyikapi supaya izin itu kita menyadari izin Allah juga ada di perencanaan. Bagus. Atau gini aja lah, gini aja. Biar pakai bahasa yang Bapak Ibu bisa jalani ya. Mohon maaf. Dulu waktu Bapak Ibu misalnya ingin menjalani sholat tahajud, awal-awal minggu pertama, kedua, ketiga itu berat atau ringan? Setelah 3 bulan? Setelah 3 bulan berat lagi. Oke, jawab jujur. Kenapa setelah 3 bulan, 6 bulan, setahun kok jadi ringan? Kebiasaan Pak. Ingat, saya ulang ya. Mohon maaf, saya nanya deh Bapak Ibu. Selama ini Bapak Ibu kebiasaannya tuh melihat kejadian atau izin Allah, udah gitu aja. Kan masalah kebiasaan kan? Ya silakan Pak. Nah. Banyak kejadian misalkan. Quran dibakar. Baik. Nah. Loh enggak dong. Loh kalau misalnya kayak gitu Nabi ngapain perang? Ini artinya ada sesuatu yang ternyata marah perlu juga gitu. Loh bukan. Sekarang pertanyaan saya, Nabi itu sabarnya paling tinggi atau tidak? Tapi kenapa dia perang? Loh berarti Nabi perang itu karena harga dirinya atau karena membela agama Allah? Loh itu loh maksud saya. Artinya marah sesuai itu karena marah dari Allah. Lah itu kan tadi saya udah bilang. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya marah, tapi jangan jadi alibi loh. Loh saya marah karena Allah. Ya nanti dulu kok istri ke suami yang kan hati kita yang tahu. Dan biasanya kalau Bapak Ibu benar-benar marah itu karena menjalankan, karena niatnya memang menegakkan agama Allah, nggak akan ada rasa khawatir dan dendam kok sama orangnya. Nggak akan Pak. Nah alasannya selalu sampaikan marah kan? Ya. Karena istilahnya refleks gitu. Lah iya, refleks. Karena marah. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu tadi tahajud itu sudah 6 bulan, setahun jadi kebiasaan, bisa jadi refleks juga nggak? Bisa. Sekarang izin Allah pun bisa jadi refleks kalau itu mulai dilatih, kan begitu kan? Saya takutnya selama ini Bapak Ibu nggak melatih itu, yang ada cuman kejadian loh. Gimana mau refleks? Wong latihan aja enggak? Ya. Orang itu mendefinisikan marah itu. Justru kalau dirinya dihina dia marah. Lah itu kan itu yang menjadi masalah. Kalau agamanya dihina dia nggak marah. Lah itu. Lah emang terbolak-balik. Makanya saya bilang, kan yang tahu isi hati kita kan hanya Allah sebenarnya. Nah ini yang harus jadi PR kita bersama. Saya bilang ikhtiar nggak ada yang berubah ya. Ini pelajaran saya ulang. Pelajaran saya ikhtiar tidak ada yang berubah. Yang berubah tuh niat dan keinginan Bapak Ibu saat ikhtiar tuh apa? Karena dinilai ibadah atau tidak tergantung dari niat dan keinginannya. Loh hati-hati loh ini.
Banyak orang merasa oh jihad ya silakan, tapi niat dan keinginannya Allah tahu, gitu loh Bapak Ibu. Jadi Rasul itu tidak pernah marah masalah harga dirinya, Pak. Tapi ketika agamanya mulai disenggol, dina barulah dia marah dan berperang. Tapi itu pun niatnya hanya menegakkan syariat Islam, syariat Allah, gitu loh. Jelas ini Bapak dan Ibu? Oh masih ada, ya silakan. Oh ya, silakan. Oh ya, belum ketemu ya, silakan. Di luar tema sih. Ya, ya silakan. Kita dalam berkeluarga, bermasyarakat, berorganisasi. Ya. Maksud saya yang masuk kategori gibah sampai di mana kita? Karena baik. Kita kan dalam berdiskusi harus mengangkat sebuah kasus. Betul. Kita akan nyangkut seseorang. Betul. Itu aja tata. Lah sekarang gini, silakan buka dulu surat 17 ayat 25. Lihat yang ketemu mulu pusing jadi. Apa anggur kan? Ayam. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Nah. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia mau mengampun pada orang yang bertaubat. Ingat ya Pak ya, kan Bapak Ibu tuh pasti apapun yang Bapak Ibu ucapkan, yang Ibu katakan, Allah mengawasi kita kan Pak. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu tuh merasa nggak sih diawasi Allah? Bener nih. Ayo. 52 ayat 48. Coba saya buka ini. Enggak, karena dasarnya orang tuh Pak melakukan itu kan nggak merasa diawasi soalnya. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Kan Allah tuh mengawasi kita. Benar Pak? Kira-kira kalau Bapak Ibu berzikir sadar bahwa Allah tuh mengawasi kita dan semua kejadian atas izin Allah, kira-kira Bapak Ibu nanti ngomongnya tuh akan murni atau akan menjadi gibah? Makanya di surat 29 ayat 45, nggak usah dibaca ya, kan jelas sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat seperti apa? Sholat yang selalu tiap sholat itu merasa diawasi oleh Allah. Untuk apa? Berarti setelah sholat pun dia merasa diawasi oleh Allah. Dan ini perlu namanya tingkatan atau proses pembelajaran. Kan gitu kan Pak? Makanya saya tuh biasanya dari awal udah bilang, Bapak Ibu tuh ngaji tuh targetnya apa sih? Tolak ukurnya apa sih setelah Bapak Ibu ngaji? Apakah cuma sekedar sekarang ngobrol, bubar, pusing lagi? Loh, atau Bapak Ibu ingin meningkat? Gitu loh Bapak Ibu. Karena kan minimal kita mati itu harusnya jiwanya tenangan Pak, nafsu mutmainah kan? 89, 27 sampai 30. Nah, itu harus goal kita. Jadi semakin lama semakin ngaji itu Bapak Ibu tuh harusnya semakin yakin, semakin tenang. Baru fungsinya ngaji itu berjalan. Lah kalau Bapak Ibu misalnya ngaji masih rame-rame, jangan-jangan DKM ini masih rame nih. Kalau misalnya masih rame, ayo kita perbaiki. Bukan ngajinya yang salah ya, mungkin metodologi untuk prakteknya yang kurang. Kalau teori saya yakin banyak lah, ilmu saya yakin Bapak Ibu banyak. Tapi apakah cukup ilmu saja? Enggak, Bapak Ibu harus pada titik praktek. Kenapa harus praktek? Meningkatkan keyakinan. Bapak Ibu tahu gula itu manis, akan semakin yakin kalau Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu tahu agama itu benar, Bapak Ibu tahu bahwa Islam itu benar kalau dipraktekkan. Jadi saya ulang ya, kajian saya memang begini. Jadi antara ayat Al-Quran dengan praktek itu mau nggak mau, susah ya nggak apa-apa. Tapi minimal Bapak tahu goalnya kemana gitu loh Pak. Saya tuh takutnya Bapak Ibu belajar ilmu selama ini tuh nggak tahu ini goalnya apa, cuma sekedar ngajian, itu yang saya takutkan. Kalau nggak begitu Pak, nanti nggak akan jadi cahaya soalnya. Ya. Kalau lebih baiknya, kalau disupport dengan hadis-hadis juga. Oh iya, tapi kan ini juga belum praktek-praktek kan Pak, maksudnya tuh. Loh, sekarang coba perhatikan. Apa yang saya sampaikan tadi, Al-Quran yang saya sampaikan tadi, kan ada yang mutasabihat, ada yang di luar itu. Ya, sebentar Pak. Kalau yang misalnya memang sudah tersirat, memang saya perlu terjemahan hadis. Tapi kan ini masih tekstual maksud saya. Kan yang saya jelaskan ayat-ayatnya masih tekstual kan. Dan itu maksudnya biar memudahkan saja, ini namanya tadabbur. Saya ngerti Pak. Oke silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kami awam sekali. Ya. Sering terserat kepada manusia. Kadang-kadang kita selalu mengharapkan hidayah Allah. Baik. Nah, segala macam tadi yang Al-Fatihah ceritakan, cara apakah
supaya manusia itu bisa mendapatkan hidayah. Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 56 ya, ayat 77 sampai 79. Bagus, Pak. Sebenarnya ini baru awal. Ya. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Stop dulu. Al-Quran yang sangat mulia di dalam kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfuz. Ini Al-Quran yang dibaca atau ruhnya, Pak? Ini Al-Quran yang kita baca atau yang di Lauhul Mahfuz sana? Coba Pak, baca lagi Pak. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia dalam kitab yang terpelihara Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hambanya yang disucikan. Saya ulang. Ini Al-Quran yang kita baca atau yang ada di dalam Lauhul Mahfuz? Berarti yang bukan dibaca dong Pak. Betul nggak? Terus apa tadi kata yang terakhir di 79-nya apa? Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Berarti semua itu bisa dapat atau hanya hamba-hamba yang suci hatinya? Berarti tugas kita supaya mendapatkan hidayah harus apa Pak? Membersihkan jiwa hati kita sampai nanti Allah menyentuh hati kita dengan namanya Nur Al-Quran. 91 ayat 9 dan 10. Silakan. Jadi kita harus membersihkan hati memang Pak. Dengan sabar, ikhlas, tawakal tadi itu loh Pak. Iya, betul. 91 ayat 9 dan ayat 10. 9 Asrat. Beruntung orang-orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, jadi salah satu tugas kita selain menjalani kehidupan ini, meningkatkan gimana? Mensucikan jiwa hati kita supaya sampai nanti disentuh oleh ruh Al-Quran. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini yang terakhir kali ya. Terima kasih atas kesempatannya. Ini bulan suci Ramadan yang penuh berkah, ilmunya juga mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin. Terus terang, kalau ikut kajian dengan Pak Ustadz ini saya harus membuka pikiran, meluaskan hati, gitu ya. Karena ini membolak-balikan logika kita aja. Kebiasaan pada ikut. Betul, betul lah, betul. Kemudian juga saya ingin mencoba melihat bahwa ini agak terdistorsi juga mungkin karena interaktif yang luar biasa. Ya. Terima kasih banyak. Betul. Namun demikian saya sudah bisa mengambil beberapa inti dari persoalan ini, bahwa kita harus menerima semua kejadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang sangat menarik buat saya. Kalau saya yang mungkin keseharian, tugas harian. Ya. Bahwa kita berorientasi pada goal, Pak, pada hasil. Betul. Ya, bahwa kita juga kerja tidak sendiri. Betul. Ketika kita memahami hal ini, harus diawali dengan seperti yang Ustaz tadi bilang bahwa kita tidak melihat hasilnya, tapi bagaimana proses yang kita harus jalan. Ini lanjutannya Pak, bukan untuk awal loh Pak. Iya. Saya ulang. Ini lanjutan. Kalau orang awal saya nggak akan ngomong gini. Ya, oke, terus. Ini karena kan kita juga tidak bekerja tidak sendiri. Ya, kita betul. akan mencapai satu tujuan bersama-sama dengan yang lain. Ya. Bagaimana kita menularkan hal ini, pemahaman ini kepada yang lainnya, baik, agar supaya memang ini kita menerima apapun hasil yang kita lakukan. Bagus. Kedua adalah bahwa kita kadang memiliki hal yang kedua nih. Ya, pertama ketika kita kita serahkan semuanya hasil itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini usaha kita ikhtiar. Ya. Namun kan terkadang ada perbedaan penafsiran ini. Aja deh, nyantai aja. Kadang-kadang ada yang nyantai, ada yang serius gitu. Nah, hal seperti ini juga kan jadi persoalan buat kita juga dalam mencapai hasil kita. Betul. Ini saya minta saran dan juga mungkin masukan. Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, ini pertanyaan bagus. Ini yang baca masih ada ini? Ada. Oke, siap ya. Saya dasarkan dulu dari tugas manusia itu kepada manusia lain itu apa Pak? Supaya sadar dulu ya. 36 ayat 17, silakan. Ayat 17. Ya, surat Yasin ayat 17. Biar Bapak Ibu tuh terkoridornya sesuai dengan ayat-ayat Al-Qur'annya. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Dan kewajiban kami hanyalah. Berarti hanya itu satu atau dua? Satu ya Pak ya? Kewajiban kami hanyalah
menyampaikan. Menyampaikan. Saya ulang-ulang ini. Kalau Bapak Ibu tugasnya dari Allah itu hanya menyampaikan, terus orang yang disampaikan itu tidak berubah atau belum sesuai keinginan kita, Bapak Ibu kecewa atau tidak? Itu dasarnya dulu itu. Karena kalau Bapak Ibu nggak ke sana, nanti Bapak Ibu tetap aja marah. Atau satu lagi biar lebih kuat ayatnya Pak, 46 ayat 35. Saya yakin tuh hafal-hafal di sini tapi kok 46 ayat 35, apa kata Allah? Maka bersabarlah engkau Muhammad bagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati. Jadi Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul dulu pun tugasnya apa? Terus? Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan Terus? mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, Terus? mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya saat saja pada siang hari. Oke, terus? Tugasmu hanya menyampaikan. Tugasmu hanya menyampaikan. Dari zaman Rasul dulu pun, nabi-nabi pun sampai sekarang itu, sampai ulama tabiin dan lain itu hanya menyampaikan. Saya ulang-ulang, Bapak Ibu kalau memang niat awalnya hanya menyampaikan, ada nggak orang kecewa ketika orang yang disampaikan belum berubah? Berarti orang kecewa selama ini kenapa? Ingin merubah, bukan hanya menyampaikan. Mohon maaf, Bapak Ibu selama ini itu menyampaikan atau ingin merubah? Kalau dalam konteks pekerjaan ingin merubah, Iya. konteks keyakinan ya hanya menyampaikan. Menyampaikan bagaimana menyampaikannya dulu. Bukan. Cirinya orang menyampaikan itu apa sih? Hanya menyampaikan. Kan cirinya dulu. Cirinya orang merubah itu apa sih? Kecewa ketika yang disampaikan tidak berubah. Makanya saya buat dulu garis. Bapak Ibu tuh selama ini tuh menyampaikan atau merubah? Kayaknya mau merubah. Pasti merubah lah. Padahal Bapak Ibu tahu nggak yang membolak-balikan hati itu siapa? Lah terus kenapa ingin merubah? Kalau memang tahu itu. Hah? Ini ada tugas Allah, ada tugas kita kan? Emang Bapak Ibu nggak ada tugas yang lain apa selain ikut campur urusan Allah? Loh makanya ini kan saya mau luruskan. Makanya sebelum saya jawab, kita luruskan dulu tugas kita tuh apa? Atau gini, bahkan Rasul pun Pak, Nabi Muhammad sendiri Pak, itu nggak bisa merubah pamannya Pak. 28 ayat 56, coba silakan. Ya biar ngerti dulu gitu loh Pak. Karena kalau tidak dasar dari situ nanti terus saja. 28 ayat 56. Sungguh kau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau kasihi. Siapa yang dikasih yang mati dalam keadaan kafir? Kan pamannya kan? Terus? Tapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki, dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Berarti selevel Nabi Muhammad saja tugasnya hanya menyampaikan dan memohon agar Allah berikan hidayah kan? Lah Bapak Ibu sama Nabi Muhammad tuh hebat mana? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi saya kunci dulu ya, tugas kita hanya menyampaikan Pak. Nah, lalu yang kedua, bagaimana supaya orang sekitar kita, kan begitu ya Pak ya, biar bisa mulai mengikut kita. Gampang. Orang-orang di Mekah dulu ikut Rasul itu karena omongannya atau karena akhlaknya? Udah, tunjukkan, rubah sikap Bapak Ibu. Kok sekarang Bapak jadi tenang ya? Kok nggak marah-marah lagi ya? Kenapa sih? Kesurupan apa? Kan bisa begitu kan? Orang akan bertanya, loh kenapa kok dia hidupnya sekarang tenang? Padahal saya tahu masalahnya banyak, hutangnya, tapi dia tenang menjalani, tetap ikhtiar, tetap berdoa. Kok dia tenang? Itu jadi dakwah yang paling efektif Pak. Itu bukan ucapan, bukan menggurui, tapi dengan akhlak. Makanya saya ulang, Rasul salah satu diturunkan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi udah, jangan dulu ngomong sebelum Bapak Ibu bisa menghormati izin Allah. Jangan dulu ceramah, hormati dulu izin Allah. Bapak Ibu lihat perubahan dalam sikap kita nanti, orang pasti akan penasaran, kenapa ya kok dia jadi tenang gitu loh Pak. Itu banyak sekali Pak. Biasanya kan kalau yang ngaji ke saya tuh zamannya majelis tani ibu-ibu Pak.
Itu jadi suaminya ikut ngaji. Loh, saya nanya, kenapa bapak ikut ngaji? Biasanya ustadz suami istri saya tuh ngeyel, kok sekarang jadi berubah? Akhirnya jadi ikut, gitu loh. Ternyata akhlak itu adalah dakwah yang paling efektif untuk merubah orang-orang yang di sekitar kita. Gitu. Jelas, Pak? Jadi ingat, satu poin menyampaikan, yang kedua berubah akhlak kita kepada Allah, otomatis kepada manusia akan mulai berubah. Baik, mungkin ini sudah terlalu jauh waktunya. Oh, udah tenang. Baik, Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu ya. Tapi intinya ayolah, mau sampai kapan Bapak Ibu hidup, sikap Bapak Ibu masih begitu-begitu saja. Karena kita harus ada target di dalam belajar Al-Quran. Kalau guru saya itu sering sampaikan, masuk ke targetkan. Bahwa kita belajar itu harus sampai mana minimal. Meskipun mungkin belum tentu kita tercapai semua ya. Surat 10 ayat 62. Silakan Pak. Ini pesan dari guru saya. Orang itu harus minimal di dalam menjalani hidupnya itu begitu. 10 ayat 62. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, berarti dimungkinkan nggak harusnya Pak orang pada titik itu? Dimungkinkan dengan kurikulum Al-Quran. Jadi harusnya Bapak Ibu tuh ngaji tuh harus sampai menuju ke sana. Minimal khawatirnya yang sering banyak seminggu misalnya, sekarang mulai 2 hari, sehari gitu loh Pak. Meningkat Pak. Antara keyakinan, ketenangan tuh akan meningkat. Ya, kita berharap begitu. Ya Pak? Oh terakhir lagi, ya. Bagaimana kiatnya supaya bisa nggak usah. Kencang. Bagus. Supaya bisa hafal kayak tadi. Oke, bagus. Nggak akan bisa Pak, karena saya pun tidak hafal Pak. Loh, awas loh, jangan pikir saya hafal loh Pak. Saya tuh nggak hafal. Bukan, benar. Oke. Padahal metode Rasul pun dulu, coba kita lihat 42 ayat 52. Wah, jadi kesana jadi. Ayo. 42. Saya pakai guru saya ngajarin metodenya ini. Nanti Bapak Ibu juga bisa diajarin semua kok bisa. 42 ayat 52. Dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu Muhammad Roh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nabi Muhammad itu asalnya tahu nggak Al-Quran iman itu apa? Tidak tahu. Berarti Nabi Muhammad itu mencari tahu atau diberitahu? Nah, tinggal nanti kita kupas lagi bagaimana caranya agar kita diberitahu. Kalau diberitahu itu meskipun kita tidak tahu, Bapak nanya, saya jadi tahu nggak? Nah itu pakai metode yang itu. Karena kebanyakan orang tuh selama ini mencari tahu, menghafal. Boleh memang standarnya begitu kan? Tapi kalau saya nanti telat Pak. Makanya guru saya mengajarkan cara agar diberi tahu. Dan itu ada caranya. Ya, nanti kapan-kapan kalau saya kasih lagi, saya berarti kupas itu ya Pak. Bagaimana cara supaya kita diberi tahu. Wah, menarik ini kayaknya nih. Kayaknya semua ya. Bukan nanti ya. Loh itu tadi 42.52 apa ya? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu ya, dimaafkan ya. Baik, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah